Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai materi strategi perencanaan agregat secara singkat, jelas, dan informatif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, yang anggotanya saya sendiri Nur Laila sebagai moderator, selanjutnya ada Nur Rusnina Izzati, Nabila, dan Fitka Asrika. Semoga materi yang akan kami sampaikan bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, pembahasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Jadi, selamat menyaksikan. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan agregat. Pengertian perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan dan proses untuk menentukan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu penghubung antara perencanaan jangka pendek dan juga jangka panjang. Misalnya 3 bulan sampai dengan 1 tahun, yang mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan sediaan. Adapun definisi dan pengertian perencanaan agregat dari salah satu ahli, yaitu menurut Heiser dan Render tahun 2015. Beliau mengemukakan perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yaitu 3 hingga 18 bulan ke depan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan perencanaan agregat. Tujuan perencanaan agregat adalah untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh, yang visible dan juga optimal, serta untuk menentukan kapasitas produksi sehingga memenuhi estimasi permintaan pasar pada periode yang akan datang, dengan keputusan serta kebijakan. Adapun tujuan perencanaan agregat lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memperkecil biaya atau meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada memperkecil investasi persediaan. Yang ketiga ada perencanaan tenaga kerja. Yang keempat ada meningkatkan pelayanan pada konsumen. Yang kelima ada menurunkan perubahan dalam skala produksi. Dan yang terakhir ada penggunaan mesin dan juga peralatan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan agregat. Yang pertama ada menentukan permintaan untuk setiap periode. Yang kedua ada menentukan kapasitas, yaitu menentukan kapasitas mesin dan juga menentukan kapasitas penyediaan penyimpanan. Yang ketiga ada identifikasi kebijakan perusahaan atau departemen yang relevan. Yang keempat ada tentukan biaya unit untuk waktu reguler, lembur, subkontrak, menyimpan inventaris, pesanan yang tertunda, pemutusan hubungan kerja, dan biaya relevan lainnya. Yang kelima ada kembangkan rencana alternatif dan hitung biaya untuk masing-masing. Yang terakhir ada jika rencana yang memuaskan muncul, pilihlah yang paling memenuhi tujuan. Selanjutnya ada strategi perencanaan agregat. Strategi perencanaan agregat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada pilihan kapasitas, kemudian ada pilihan permintaan, yang terakhir ada pilihan campuran. Yang pertama, pilihan kapasitas, yaitu merupakan pilihan yang tidak berusaha mengubah permintaan, tetapi untuk menyerap fluktuasi dalam permintaan dengan mengubah kapasitas yang tersedia. Pilihan kapasitas dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada mengubah tingkat persediaan, kemudian meragamkan jumlah tenaga kerja dengan cara merekrut atau memberhentikannya. Yang ketiga ada meragamkan tingkat produksi lembur dan juga waktu kosong. Yang keempat ada subkontrak, dan yang terakhir ada penggunaan karyawan paruh waktu. Selanjutnya yang kedua ada pilihan permintaan. Pilihan permintaan merupakan pilihan yang berusaha untuk mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Pilihan permintaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada memengaruhi permintaan, yang kedua ada tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi, dan yang terakhir ada perpaduan produk dan jasa yang counter-seasonal atau dengan musim yang berbeda. Yang terakhir ada pilihan campuran.
Meskipun pilihan kapasitas dan pilihan permintaan dapat menghasilkan jadwal agregat yang efektif, beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan pilihan permintaan mungkin akan lebih baik. Pilihan campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada strategi perburuan, dan yang terakhir ada strategi tingkat atau penjadwal tingkat atau level strategi. Selanjutnya ada metode-metode perencanaan agregat. Yang pertama, metode tabel dan grafik. Pendekatan ini menggunakan metode trial and error, di mana beberapa variabel diuji secara bersamaan untuk membandingkan antara proyeksi permintaan dan kapasitas yang tersedia. Proses ini melibatkan penentuan permintaan dan kapasitas di tiap periode, perhitungan berbagai jenis biaya, pengembangan beberapa rencana alternatif, serta pemilihan rencana dengan total biaya terendah. Yang kedua yaitu metode matematis. Metode matematis pada perencanaan agregat dapat dilakukan dengan menggunakan metode transportasi, pemrograman linear, dan model koefisien manajemen. Yang ketiga yaitu metode transportasi. Metode transportasi dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel transportasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menggunakan model ini yaitu yang pertama, hitung total permintaan selama periode perencanaan. Yang kedua, hitung kapasitas tiap pilihan produksi dalam satuan agregat. Yang ketiga, hitung ongkos per unit dari strategi produksi yang dipilih. Dan yang terakhir, optimalkan rencana produksi dari awal hingga akhir periode. Adapun tantangan dalam implementasi perencanaan agregat. Meskipun konsep dan strategi perencanaan agregat telah terdefinisi dengan baik, dalam implementasinya perusahaan sering menghadapi beberapa tantangan, antara lain ketidakpastian permintaan, ketergantungan pada data akurat, keterbatasan kapasitas, dan koordinasi antar departemen. Selanjutnya, integrasi perencanaan agregat dengan sistem informasi. Dalam era digital saat ini, banyak sekali perusahaan yang telah mengintegrasikan perencanaan agregat ke dalam sistem informasi terkomputerisasi seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan data dari berbagai divisi secara real-time, menghasilkan simulasi skenario produksi berdasarkan fluktuasi permintaan, serta memonitor dan mengontrol kapasitas produksi, tenaga kerja, dan inventory secara terintegrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila dengan NPM 231061201172. Dari studi kasus yang kami ambil, ini kami mengambil salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang merupakan perusahaan terbesar salah satunya di Indonesia yang memproduksi makanan-makanan instan seperti pop mie, mie instan, dan produk instan lainnya. Kemudian dari masalah studi kasus ini, permintaan produk mie instan yang sangat fluktuatif, terutama menjelang hari raya dan hari libur. Jadi solusi dan strategi dari masalah tersebut, yang pertama itu ada strategi campuran, di mana Indofood menggunakan gabungan antara strategi, chassis, dan level untuk produk yang permintaannya stabil. Kemudian mereka menerapkan level strategi, namun saat menjelang musim puncak, mereka menambah karyawan kerja dengan cara kontrak dan melakukan subkontrak sebagai proses produksi. Kemudian yang kedua itu ada metode tabel dan grafik, di mana mereka menggunakan untuk membandingkan biaya produksi dengan tenaga kerja, tetapi dengan tenaga kerja kontrak. Jadi mereka membandingkan tenaga kerja tetap dengan tenaga kerja kontrak.
Kemudian yang ketiga itu integrasi dengan ERP. Di mana Indofood ini menggunakan sistem ERP itu untuk memantau ketersediaan bahan baku dan jadwal distribusi agar stok tetap optimal. Kemudian dari studi kasus tersebut, strategi inilah yang berhasil menekankan biaya lembur, kemudian menjaga ketersediaan produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, peran perencanaan agregat dalam keberlanjutan operasional. Dalam perencanaan agregat memiliki dampak terhadap keberlanjutan. Yang pertama itu bahan kerja karyawan dapat diseimbangkan sehingga mendukung kesejahteraan kerja. Kemudian kelebihan produksi yang menyebabkan limbah dapat dikendalikan dan pemborosan sumber daya dapat diminimalisasi. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan nih, kalau perencanaan agregat merupakan elemen penting dalam manajemen operasional, karena berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan strategi jangka panjang dan jadwal operasional jangka pendek. Dengan menerapkan strategi perencanaan agregat yang tepat, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produk terhadap fluktuasi permintaan pasar secara efisien. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami, kelompok 6. Semoga materi tentang strategi perencanaan agregat yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah